Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo teman-teman investor, selamat jumpa kembali di YouTube channel saya Hamdi Asarbaini. Kali ini kita akan diskusi mengenai saham, bagaimana menjadi investor saham dan juga tentu saja profesi di pasar modal. Saya sudah kedatangan ahlinya ini, Bung Haryajid Ramlan. Ini senior saya di pasar modal. Apa kabar Pak Hamdi? Apa kabar teman-teman investor? Beliau ini sekarang sebagai ketua dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal atau LSP PM ya? Ya, singkatannya LSP PM. Jadi banyak ilmunya ya, Bung Haryajid ini. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau ini sangat pengalaman berapa tahun? Saya 93 ya, 93 masuk pasar modal, jadi sekarang udah 2024 ya. Oh iya. Berarti 31 tahun lah ya, 30 tahun. Gua masuk pasar modal 95, jadi ya memang lebih senior. Jadi kita akan diskusi, bro, kita akan diskusi gimana sih untuk menjadi, ada dua jalur ini ya. Ya. Jalur menjadi investor atau trader di pasar modal, dan dua jalur menjadi profesi di pasar modal. Ya. Mungkin bisa kita cerita satu-satu dulu. Untuk jadi investor di pasar modal, apa sih yang harus dilakukan? Baik, terima kasih. Saya panggil bro aja lah. Bro aja ya. Gini ya bro, terkait dengan menjadi investor sekarang bisa dikatakan sangat mudah sekali ya. Beda dibandingkan dulu. Dulu mungkin 50 juta, 25 juta tuh harus kita keluarkan tuh jadi investor. Kalau sekarang 500.000, 100.000 itu sudah bisa jadi investor. Jadi kalau kita cuma punya uang kecil, wah saya nggak bisa jadi investor, itu salah ya. Jadi semua bisa juga dimulai dari yang paling kecil. Bagaimana ketika kita punya uang, ternyata mindset kita adalah saya tidak mau habiskan, bahwa hidup ke depan itu harus lebih baik dan harus disisihkan dari sekarang. Dulu orang selalu menabung, kalau sekarang tidak harus menabung ya. Tabungan bisa ditaruh di saham, walaupun mungkin kondisi saat ini masih turun, tapi kalau kita lihat dari indeks yang bisa dikatakan Wall Street lebih dari 100 tahun, ternyata fluktuasi dari dulu sampai sekarang, dari nol indeksnya sekarang udah berapa. Termasuk kita kan ngalamin juga tuh Pak ya, dari saya pernah ngalamin pertama masuk di pasar modal indeks 700-an, 720 poin, terus terpuruk sampai 250 poin, dan sempat kita lihat indeks sampai 7.000 ya. Artinya di antara fluktuatif itu memang potensi rugi ada. Tapi kalau kita mau hold jangka panjang, kita belajar dari para investor hebat yang mau simpan, ini ternyata untungnya banyak. Nah, jadi nggak terlalu susah. Belinya bagaimana? Tentu tinggal lihat perusahaan sekuritas ya. Semua sudah online, kita beli bisa lewat pakai apps, dan itu banyak ya. Misalnya saya ambil contoh, ada Mandiri Sekuritas, ada MNC Sekuritas, ada Danarex, dan lain-lain. Jadi silakan pilih broker-broker yang kira-kira menarik, dan itu untuk menjadi investor. Jadi bukan hanya membuka opening account, tapi juga harus melihat berita-berita juga ya. Karena inline banget atau related ya, ketika kita sudah membeli, alangkah baiknya kita juga tahu apa yang harus kita beli. Kita beli saham misalnya yang lagi beritanya bagus, ada orang mengambil dari banyak link ya. Saya lebih menguasai technical, saya lebih menguasai fundamental, atau saya membeli berdasarkan kondisi makroekonomi. Ini terbagi. Nah, kalau bisa sih kita tiga-tiganya ya, menguasai ini tentu lebih bagus lagi. Dan kita buka opening, kemudian kita lihat perkembangan, dan bicara saham, bicara industri sampai kondisi makro. Nah, dari situlah kita bisa menetapkan investasi kita. Jadi tidak harus besar, bisa dimulai dari yang kecil. Nah, ketika kita sudah berinvestasi, juga lihat apakah saya harus menjadi trader ya, apakah kita swing ya, ataukah kita ingin menjadi spekulan, ataukah benar-benar kita ingin menjadi investor. Nah, ini kadang-kadang kita juga bisa hubungkan dengan tingkat usia. Ini biasanya kalau saya zaman dulu itu mungkin
mengalami ya ketika usia 20 tahunan ya berinvestasi, yang ada adalah greedy-nya. Masuk 30 saya agak mengerem, dan 40, dan akhirnya sekarang beli, hold, dan menikmati keuntungan, salah satunya dividen, atau ketika dalam 1 tahun mengalami kenaikan lonjakan yang tajam, saya juga bisa take profit dari sana. Nah, jadi kembali lagi, belilah di mana saham itu kita tahu pemegang sahamnya, tahu manajemennya, tahu produknya, tahu bahwa perusahaan itu memang bagus di sektornya. Jadi itu kalau untuk jadi investor. Artinya ada 2 pilihan lagi ya, apakah mau jadi trader atau menjadi investor. Ada ini nggak, ada persiapan yang berbeda nggak untuk jadi kedua itu? Untuk menjadi trader, apa yang harus dikuasai? Untuk menjadi investor, apa yang harus dikuasai? Baik, bro. Jadi gini ya teman-teman, kalau kita ingin menjadi trader, tentu mental yang harus kita persiapkan. Tidak hanya uang, tapi juga mental. Kenapa? Karena hidup kita juga selalu melihat yang namanya screen ya, layar monitor fluktuatif, apakah itu bulanan, tapi biasanya kalau trader bukan bulanan, bukan juga mingguan, bahkan kadang-kadang hitungan harian bahkan jam ya, bahkan jam. Jadi mentality kita harus siap. Dan yang perlu dikuasain juga adalah bagaimana kita menguasai technical analysis. Kenapa? Pergerakan terkait harga saham itu bisa kita lihat, terdeteksi adalah dari technical analysis. Bagaimana kalau kita ngambil fundamental, mungkin kita bisa lihat dari kinerja saham. Tapi kalau hitungannya adalah waktu ya, yang bisa dikatakan kita mau cuan dalam waktu singkat, maka salah satu itu tadi ya, kita menguasai mental, kita menguasai technical, dan yang tak kalah penting, kita harus lihat nih jangkauan di luar, ada yang namanya pasar modal lainnya ya, pasar modal di luar Indonesia. Ada Hang Seng, ada Nikkei, ada Wall Street ya, salah satu ya, indeks-indeks seperti S&P. Nah, itu kadang-kadang menjadi menjadi barometer benchmark apakah kondisi market ini bagus atau tidak, dan biasanya kondisi di sana juga bisa mempengaruhi kondisi market di dalam negeri. Nah, itu kalau kita sudah memahami ini, maka akan mudah pada saat kita mau bid atau pada saat kita ingin sell. Jadi salah satu kalau mau pulang menjadi trader seperti itu. Nah, jadi kondisi emang tahu, dan jangan lupa terkait dengan pemberitaan yang ada di keuangan, ekonomi dan keuangan. Harus dipantau terus ya? Harus, jadi ya. Tapi ya saya mengalami semua ya, dari menjadi trader, dari menjadi spekulan saya pernah juga, dan sebagai investor bahkan saya juga pernah jadi fund manager. Ya. Karena beliau ini juga analis dulu ya? Analis, saya pun sempat jadi analis juga. Jadi sangat paham bagaimana memilih saham yang baik. Ya, ya. Nah, mungkin ya ini menarik, tadi udah singgung juga. Ini baru pergantian presiden, kira-kira prospeknya gimana nih, bro? Iya. Ini siklus ya, kalau saya bisa katakan setiap pergantian presiden. Kami lihat 10 tahun Jokowi pada periode tahun pertama bagaimana kepercayaan orang tinggi. Yang kedua pada saat Pak Jokowi dipilih juga sama. Jadi ternyata memang di tengah ketidakpastian sebelum pemilu, ini orang wait and see, tidak berani. Tapi begitu ada kepastian pemilu dan tidak ada keramaian, apalagi kemarin KPU sudah memutuskan. Ya, jadi riak-riak yang selama ini mengganggu investor itu saya rasa sudah mulai berkurang jauh. Dan ini juga sudah terlihat investor asing sudah belanja lagi. Kalau kemarin menunda, bahkan ngerem. Beberapa minggu sebelum pemilihan, bahkan orang sudah mulai melepas ini, sekarang sebaliknya ya. Namun demikian kita juga tahu ya, ada kondisi yang tidak hanya di dalam negeri yang perlu kita pantau, tapi kondisi lapangan di luar. Di Timur Tengah yang lagi perang, kondisi Amerika yang kurang bagus juga, beberapa negara juga sama. Jadi jangan hanya melihat sini, tapi lihat dengan kondisi. Kenapa? Ketika negara lain batuk, kita biasanya juga sama, akan terbatuk-batuk juga ya, kayak flu gitu. Jadi ini harus diantisipasi. Tapi kalau namanya kita melihat Indonesia dengan kondisi seperti ini, dengan emiten yang terus tumbuh, saya menyikapi bahwa kondisi ini masih baik-baik saja, dan ke depan saya rasa dengan perekonomian yang juga masih tinggi di kita, dan bahkan melebihi dari beberapa negara tetangga, ini juga menjadikan benchmark kondisi pasar modal akan membaik. Ya, walaupun tetap waspada untuk dengan jangka pendek, tapi untuk juga, kondisi global harus diperhatikan. Jadi kalau ditanya apakah setelah Presiden diumumkan yang menang siapa, dan sekarang kan kondisi sudah kondusif lah, boleh dibilang gitu. Apakah ini sudah momen yang tepat untuk
memulai, kalau yang belum mulai berinvestasi di pasar modal ya, atau yang ingin masuk, apakah sudah momen yang tepat atau belum? Oke, perlu di screening dulu ya. Pola kita ketika membeli kan kita ada namanya memahami apa yang kita beli. Dari 900 perusahaan lebih yang harus kita beli, coba kita lakukan screening di sektornya. Best of the best dari screening kita, apakah itu technical, bahkan fundamental, kemudian kondisi makro yang kira-kira menguntungkan dari industri, bahkan sampai emitennya, itu perlu diperhatikan ya. Jadi tidak serta-merta kondisi ini bagus kita masuk ya. Bahkan dalam belakangan ini kan kita lihat juga LQ45 banyak yang turun. Jadi screening ini perlu, best of the best itu perlu kita ambil dari sektornya, dan kita hindari untuk spekulan ya, karena sayang dengan kondisi kayak gini kalau kita lakukan hanya mengejar 1, 2, 3 poin gitu ya. Karena ketika mengalami kenaikan seperti kondisi saat ini ya, satu saham misalnya kita lihat Adaro ya, semua kurang pemberitaan bisa dikatakan begitu dianggap kurang bagus, indeks kita turun, tapi satu saham ini masih mengalami kenaikan. Jadi screening fundamental kinerjanya, lihat hutangnya juga, lihat apakah dia sudah turun cukup dalam, karena sebagian besar saham cukup dalam. Kalau kita tahu kinerjanya di atas atau nilai wajarnya lebih bagus ya dibanding nilai pasarnya, itulah yang kita beli. Jadi technical boleh diperhatikan, tapi kalau misalnya ini harga nilai wajarnya 5.000, tapi karena turun terus kondisinya, orang banyak yang jual, bisa jadi tinggal 3.000. Artinya kita membeli diskon. Diskon inilah yang kita manfaatkan. Kalau kemarin sebelum Lebaran, orang diskonnya ada di mal-mal, sekarang diskonnya di pasar modal. Ya, minggu lalu itu saham-saham big cap banyak yang jatuh. Ya, minggu lalu ya. Itu kenapa tuh? Kondisinya banyak hal ya, jadi mungkin ada saja ya kebutuhan pemodal, atau juga kondisi perang yang seperti ini yang kelihatannya masih berlarut, apalagi kan kondisi yang tadinya nggak terlihat Iran masuk, sekarang Iran masuk gitu. Jadi dan juga semakin memanas ketika misalnya Rusia, Cina juga mendekati Iran. Jadi kekhawatiran perang ini berubah menjadi lebih besar, ini orang sudah mulai panik. Tapi kalau kita berkaca kepada ilmu investasi, ketika market tengah berdarah-darah, disitulah saat tepat untuk berinvestasi. Nah, pertanyaannya apakah sekarang udah merah banget? Ya, kalau saya lihat dengan kondisi masih 7.000-an, ya masih peluang turun masih ada ya. Tapi ingat kondisi kita juga bukan jelek-jelek banget. Jadi jangan sampai juga ada diskon ya yang luar biasa, tapi kita tidak memanfaatkan. Maka lakukanlah screening. Ya, ada pepatahnya itu, be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Jadi pada saat orang lain pada ketakutan kondisi pasar yang turun, justru saat itu kita masuk ya. Hampir sama mirip ya dengan tadi ya. Iya, tapi tentu saja harus screening tadi ya, lihat dulu nilai wajar sahamnya berapa dan harganya berapa gitu. Mungkin analoginya hampir sama dengan kondisi properti saat ini ya. Mungkin dahulu orang mau ambil yang namanya ruko, mau ambil apartemen, sekarang kan berlimpah ruah. Jadi kalau orang milih ruko yang di daerah mana, yang bagus segala macam ya, atau ambil apartemen yang di mana, karena sekarang sama persis di pasar saham. Tapi jangan juga kita panik, nggak mau masuk, dan akhirnya kita hanya melihat momentum yang harusnya ada, kita tidak masuk. Itu teman-teman, jadi momentum ya kuncinya ya. Tapi yang paling penting tadi screening ya. Screening. Kita udah bahas bagaimana menjadi investor atau trader saham. Sekarang ke pertanyaan kedua nih. Lu kan di LSPPM ya, Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal. Sangat paham ya. Untuk menjadi profesi di pasar modal itu gimana sih caranya? Pilihannya apa aja gitu. Kemudian cara untuk menjadi profesi pasar modal gimana tuh? Cerita. Ya, bicara profesi di pasar modal, saya rasa nggak jauh beda dengan profesi-profesi di berbagai perusahaan. Ya, ada akuntan, ada IT, ada misalnya bagian admin. Namun yang membedakan di pasar modal itu ada posisi atau profesi yang dianggap bergengsi, seperti fund manager. Fund manager ya, itu bergengsi ya. Banking, itu yang bergengsi juga, atau orang nyebutnya kadang corporate finance ya. Ada posisi juga analis ya. Analis ya. Ini 3 posisi yang dikatakan ini bergengsi, termasuk juga penasihat investasi. Penasihat. Nah, 4 ini bisa dikatakan yang bagus. Namun demikian dengan perjalanan
waktu ke sini, perubahan, shifting, kita udah melihat profesi pasar modal yang ternyata dikenal melalui license yang namanya wakil perantara pedagang efek, wakil manajer investasi efek, penjamin emisi, wapet, itu memang harus kalau kita mau masuk pasar modal harus memiliki license kalau mau masuk ya. Kalau sekuritas berarti nguasain WPPE sama WPEE, penjamin emisi dan broker dealer. Kalau kita menjadi marketing atau sales, kita punya WPPE PT ya di perbankan mau pasar modal, atau memiliki wapet kalau hanya kita jualan reksadana. Tapi di sisi lain ketika ini agak bergengsi ya, pengelolaan dana portofolio, karena banyak orang kaya nggak bisa ngelola portofolionya, maka kita harus memiliki namanya wakil manajer investasi. Yang namanya wakil berarti kita mewakili perusahaan kita, artinya kita menjadi bagian dari perusahaan kita. Nah, ini aja nggak cukup sekarang, maka muncul yang namanya analis, muncul yang namanya compliance, manajemen risiko, mungkin juga ada masuk namanya customer service, dan saya rasa juga ada posisi lainnya ya. Sekarang udah mungkin ada corporate secretary, ada lagi yang namanya yang berbau green gitu ya. Nah, jadi banyak sekali nih. Jadi teman-teman banyak jalur profesi di pasar modal. Tadi udah sebutin berapa tuh? Udah 4 yang tadi yang bergengsi tadi. Analis, manajemen risiko, compliance ya, segala macam. Ya, bahkan mungkin penasehat investasi tadi saya sebutin juga ya. Konsultan investasi ada lagi. Ada lagi ada sertifikasinya, ada juga konsultan investasi. Jadi ini menjadi peluang bagi kita. Apalagi teman-teman ya, misalnya terutama teman-teman milenial atau teman-teman Gen Z yang melihat ini bisa mulai memikirkan, bermimpi mau saya apa, gitu ingin menjadi apa ya. Saya pikir bisa disiapkan dari sekarang. Bisa disiapkan dari sekarang. Dengan begitu banyak profesi, teman-teman bisa lihat berbagai YouTube kemajuan yang terkini ya, apa aja, apalagi ditambah dengan AI, apalagi ditambah dengan yang kita bisa monitor perkembangan profesi di luar, ditambah lagi kan kripto, walaupun saya rasa di kami belum ada, namun demikian saya yakin banget yang namanya kripto ini juga akan bergeser juga. Jadi peluang teman-teman mau jadi apa, mulai dari sekarang, jangan tunda ya. Sekarang yang masih kuliah segala macam harus memindsetkan diri, memantaskan ada di pikirannya nantinya mau jadi apa gitu ya. Dan itu juga saya punya pengalaman. Saya belum tahu saya mau jadi apa. Waktu SMP selalu disetelkan yang namanya Dunia Dalam Berita sama ayah saya. Saya nonton TV. Nak, kamu nanti di sana, kamu nanti di sana. Udah di SMP, kamu harus kerja di sana. Saya nggak tahu itu selalu disebut dana reksa apa segala macam. Saya nggak paham, Pak. Tapi setelah perjalanan saya di pasar modal 10 tahun, baru saya sadar. Bukan ayah saya pernah bicara saya harus bekerja di sini. Itu terbukti. Artinya ayah saya menuntun alam bawah sadar saya, menuntun mindset saya untuk bekerja di industri pasar modal. Dan itu luar biasa. Padahal ayah saya hanya seorang polisi. Oh gitu? Iya. Dia paham gitu? Tapi dia paham. Dia selalu minta saya menonton itu. Pagi-pagi disetel di Dunia Dalam Berita, kalau di malam jam 9 malam Dunia Dalam Berita. Kalau jam 7 RRI. Ada lagi berita tentang itu juga. Waduh. Dan saya, apa ini ya? Dan saat itu masih SMP, jadi SMA. Belum ada pemikiran. Belum ada, tapi merimain lagi, wow ternyata benar, ini ya. Itu teman-teman bisa belajar dari Bro Aryajit tadi, bahwa orang tua beliau sejak beliau SMP sudah punya bayangan harus kemana nanti. Nah, teman-teman yang sekarang informasi itu di mana-mana ya. Di medsos semua ada, tinggal pilih mau menjadi apa nanti. Gitu. Belajar itu mudah sekali ya, belajar mudah sekali. Kita bisa manfaatkan YouTube. Zaman kami dulu beli buku susah, mahal. Sekarang buku pun sudah nggak dipakai, semua serba melihat yang namanya online, YouTube. Kita mau belajar apa bisa, dan harus kita lakukan sedini mungkin supaya potensi profesi itu bisa dilakukan dengan banyak. Kenapa? Pengembangan karir akan lebih bagus kalau kita mulai dari sekarang, jangan pernah menunggu. Jadi berbagai pelatihan-pelatihan silakan aja diikuti, karena ini akan membawa karir kita ke depan lebih baik. Dan siapa tahu dari karir-karir yang ada, teman-teman seperti saya yang dahulu berkarir di pasar modal, akhirnya hijrah juga, sekarang belajar menjadi wirausaha lah ya. Jadi itu teman-teman, saya menambahkan ya, ternyata di bidang pekerjaan itu kita tidak cukup hanya bermodalkan ijazah sarjana, S2 atau even S3.
tapi teman-teman harus melengkapi diri dengan berbagai sertifikasi. Ya. Sertifikasi apapun yang kalian punya passion, ambil mulai dari zaman kuliah ya. Jadi jangan tunggu nanti sudah mau kerja baru ambil sertifikasi. Saya analogikan begini nih, Bro Hamdi. Saya memiliki sertifikasi ada 14. Ya. 14 sertifikasi dengan gelar kurang lebih 14. Dan ini gelar-gelar itu seperti kode saham bagi saya. Oke, iya. Jadi ketika saya ambil, misalnya mengikuti pelatihan ini 15 juta, 20 juta, 10 juta, macam-macam ya harganya ya. Ternyata satu profesi itu bisa mendatangkan kepada saya bukan hanya puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada yang lebih 1-2 miliar. Nah itu dia tuh, jadi modal sertifikasi 15 juta tapi balik ke kita besar sekali. Bisa sampai miliaran, itu kan luar biasa. Jadi nggak ada ruginya untuk ngambil sertifikasi. Jadi itu investasi layar ke atas. Jadi kalau kita mau investasi, ya salah satunya adalah sertifikasi. Knowledge. Ya. Knowledge. Yeah. Jadi bisa dibagi ya, misalnya mau masuk pasar modal, lari ke saham atau reksadana, mau investasi layar ke atas, knowledge itu juga penting. Karena apa? Ketika dua hal ini sudah kita kembangkan, itu akan membawa kita lebih baik lagi. Yeah. Nah tadi Bro Haryajit sudah singgung berbagai profesi di pasar modal ya. Mungkin ada 10 atau berapa gitu. Ya. Nah dari sekian itu yang memerlukan sertifikasi itu ada profesi apa aja gitu. Artinya sertifikasi yang dikeluarkan oleh otoritas gitu. Ya. Otoritas memahami biasanya mandatori ya. Kalau mandatori itu seperti yang dari paling rendah WAPERT, wakil penjual reksadana, wakil perantara pedagang efek, pemasaran terbatas, pemasaran, kemudian wakil perantara, wakil penjamin emisi, dan mungkin juga wakil manajer investasi. Ini di mata otoritas wajib. Kalau Anda mau masuk ke industri, ini wajib punya license. Tapi ini saja tidak cukup. Ada sertifikasi lain. Ada sertifikasi yang menjadi kebutuhan. Ini pengalaman saya punya teman ya. Ketika COVID terjadi, perusahaannya tutup, dia bekerja di sekuritas, akhirnya Pak, saya kelihatannya akan berhenti. Apakah Bapak ada lowongan? Saya nggak dapetin tuh, nggak punya. Tapi apa yang terjadi setelah bertemu, Pak, saya sekarang sudah memperoleh income di atas 2 kali dari 3 kali pendapatan kemarin. Tapi saya bekerja freelance. Saya menjadi analis yang ngebid jadi project analis itu ada di internet. Jadi dia tinggal cari, dia ngebid. Dia bisa kerjaan proyek dari Singapura, Malaysia, Australia, London, macam-macam. Ternyata kalau kita punya kemampuan analis, tidak harus kita bekerja di sekuritas, enggak harus. Dia bisa dapatkan menjadi jasa analis yang diminta oleh perusahaan-perusahaan di berbagai negara. Yang kedua, ketika kita punya kemampuan analisis, ini teman saya juga ya, dia sudah menjadi konsultan. Konsultan di dalam persiapan IPO, konsultan di dalam memberikan jasa penasehat. Walaupun dia tidak terdaftar, tapi dia memberi nasihat, tolong deh buatin riset ya. Akhirnya dibuatkan riset, akhirnya dia memperoleh income secara bulanan yang nilainya lebih dari dia sebagai analis di sekuritas. Kok bisa ya? Karena perusahaan ini mengelola lebih dari 10 triliun dan dia melibatkan analis independen. Dia libatkan analis independen banyak, Pak. Jadi kadang-kadang kan sekuritas memberikan analis, ternyata beberapa perusahaan yang misalnya dananya besar, Pak saya nggak mau yang ini, saya maunya yang benar-benar independen. Kalau Bapak ada tolong carikan. Dan dia sudah. Jadi bahkan hasilnya juga dahsyat dan ini malah dipakai. Jadi kita harus berpatokan pada diri kita bahwa dunia sekarang tidak harus kita bekerja di perusahaan. Tapi kita juga bisa menjadi yang independen. Lepas juga pekerja lepas menguntungkan gitu. Oh dahsyat. Maka nggak usah pernah takut ketika kita sudah tahu ilmunya dan kita juga punya network, belajar cari network, dan seperti teman-teman saya ini, dia bisa memanfaatkan ilmunya untuk bekerja baik di dalam perusahaan maupun tadi bebas, independen. Analis gitu. Ada independen trader, ternyata analis juga sama. Analis juga sama. Iya. Jadi teman-teman tinggal pilih saja mau mengambil profesi yang mana, dan tentu saja harus disiapkan mulai dari sekarang. Yang penting ikuti passion kita. Kerja kalau itu sesuai dengan passion, tidak ada
canggungan, ketakutan, beban, sehingga kita menjalankan seperti apa ya, happy aja kita jalan. Tapi kalau kerja udah nggak happy, perlu dipertimbangkan passion apa lagi nih. Jangan-jangan itu bukan passion kita. Jadi itu teman-teman, tadi banyak profesi di pasar modal, tinggal ambil kalian passionnya di mana, tinggal pilih. Dan kalau profesi itu memerlukan sertifikasi atau izin dari otoritas, ya harus disiapkan dari sekarang. Iya, jadi gini juga, ini pengalaman dari saya, kenapa saya banyak mengambil profesi ya dalam bentuk sertifikasi. Akan muncul teman-teman saya yang banyak itu, Pak Aryajid bisa menjadi tim kami lagi menjalankan proyek ini. Karena proyek ini ternyata membutuhkan sertifikasi ini. Misalnya waktu itu saya diminta, Bapak punya sertifikasi analis? Ada. Bapak punya fund manager? Waktu saya punya, kemudian sekarang habis. Saya bilang ada. Kemudian yang belum lama, dalam 3 bulan terakhir, orang minta, Bapak kita libatkan dalam satu proyek membutuhkan sertifikasi manajemen risiko. Saya bilang ada. Jadi ternyata ketika kita memiliki portofolio ini, suatu saat portofolio bisa aktif. Yang rutin tentu saya dari ngajar dan menguji. Tapi di luar ini kita bisa dilibatkan dalam berbagai proyek di antara network saya. Saya punya cerita yang sama itu. Jadi di tempat saya bekerja sekarang ya, dari otoritas itu mensyaratkan suatu sertifikasi buat keahlian, khususnya di IT ini ya. Nah kebetulan kami tidak punya, tapi di peraturan itu dibolehkan meng-outsource ke pihak luar. Gitu. Jadi seperti yang tadi itu, jadi kami terpaksa harus meminjam orang independen yang memiliki sertifikasi itu. Yang memiliki sertifikasi itu, karena kami tidak punya gitu. Jadi itu benar apa yang disampaikan Bro Haryajid tadi. Kalian ambil sertifikasi apapun yang menurut kalian bagus, simpan aja gitu. Suatu saat pasti banyak. Ada yang mencari, yang memerlukan. Gitu. Pada saat mereka melakukan tender, project, bahkan kita terlibat ya di dalamnya, itu luar biasa. Jangan kita hanya punya single, saya udah sarjana, ngapain ambil sertifikasi? Bro, sarjana saja tidak cukup, teman-teman. Tidak cukup. Tidak cukup. Baik S1 maupun S2 tidak cukup. Kalau kalian tidak punya kelebihan dalam bentuk sertifikasi, kalian akan kalah bersaing dengan teman-teman yang punya sertifikasi. Perusahaan dalam meng-hire orang, dia nggak cuma lihat punya ijazah S1 atau S2. Mereka sekarang punya dilihat sertifikasi apa yang kalian punya. Pasti akan diprioritaskan yang itu. Bahkan sekarang perguruan tinggi sudah menerapkan untuk lulus, dia harus punya SKP, surat keterangan pendamping ijazah, di berbagai kampus sekarang. Oh gitu, iya. Jadi kebetulan kami juga udah kerjasama dengan banyak kampus juga. Jadi alhamdulillah, begitu mereka lulus, dia sudah punya gelar profesi ya, yang mungkin masih level yang paling rendah. Tapi sudah satu kelebihan kan? Sudah satu kelebihan. Oke, tadi menarik Bro Haryajid tadi singgung sertifikasi di kripto. Waduh, ngobrol. Sekarang saya memang mainannya kripto ya. Kebetulan saya menjalankan crypto exchange. Apakah sudah ada bayangan dari LSP, mungkin nggak tahu LSP yang mana gitu, apakah suatu saat pemain di kripto ini akan disertifikasi juga atau menurut Bro Haryajid ini bayangan saya. Bayangan saja, karena sekarang belum masuk kan. Bayangan saya yang namanya produk itu pasti ada yang membidanginya ya. Dan ketika ini lahir, misalnya kita anggap contoh reksadana, maka di dalam reksadana siapa pengelola reksadana? Ada manajer investasi, siapa yang menjual? Wapet. Ya, dua hal ini menunjukkan bahwa produk di reksadana pasti ada yang menjual dan ada yang mengelola. Kripto kalau saya anggap saham juga sama. Ini contoh misal saham. Saham ada yang menganalisis nggak? Ada. Ada yang menjual saham nggak? Sales marketing ada. Ada nggak yang misalnya mempunyai bagian yang namanya penyimpanan efek, karena ini kan kripto mungkin udah masuk efek. Ada nggak nanti yang mengelola? Ada. Tapi kalau saya lihat ini masa depan yang tidak bisa dipungkiri. Ini pasti harus. Dan saya yakin tidak hanya sekarang yang saya tangkap ya, ini hanya trader kripto, investor kripto hanya itu. Tapi sangat-sangat mungkin ke depan, analogi saya tadi, baik di saham maupun reksadana, ini pun akan ada di kripto. Jadi kalau saya bisa katakan, apakah saya harus menyiapkan?
Bukan harus, pasti. Pasti. Kalau ini saya akan siapkan. Itu contoh dari sikap antisipatif ya. Jadi Antisipatif. sebelum diatur beliau sudah harus. Karena ketika kami dahulu membangun sesuatu yang belum ada, kami sudah antisipasi dan akhirnya juga berjalan dengan alhamdulillah bagus ya. Maka ketika hal ini kripto, apalagi kan sekarang kripto sudah masuk ranah OJK. OJK, iya. Pasar modal masuk ranah OJK. Bahkan pasar modal kripto pun saya yakin ini juga relatif sama ya. Artinya ada exchange-nya, ada tradernya, ada clearingnya. Ada clearingnya. Saya yakin ke depan kami para praktisnya bukan hanya trader, bukan hanya investor, tapi juga ada yang tadi, ada salesnya, ada fund manajernya, dan itu akan kami bicarakan nih lebih lanjutnya dengan ahli-ahli di kripto. Kebetulan saya bukan ahli kripto, beliaulah ahli. Jadi nanti kapan-kapan kita diskusi soal harus nih, ya, penting karena kripto, ya. Percepatan ya. Jadi siapa yang cepat menyelenggarakan ini, saya akan berguna. Jangan sampai investor atau trader kripto banyak mengalami kerugian karena ketidaktahuan, hanya ikut-ikutan. Ini akhirnya menjadikan kerugian di banyak orang. Tapi kalau ini dipersiapkan dengan kompetensi yang jelas, kepastian hukum yang jelas, maka ini bisa jadi bukan hanya produk kripto yang menarik, profesi di kripto pun juga akan menarik. Ya, siap bro. Siap. Jadi kayaknya diskusinya menarik semua nih. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan teman-teman sudah semua punya ya. gambaran ya mengenai pilihan nanti apakah mau jadi investor atau trader di saham atau mau jadi profesi, memilih salah satu profesi di pasar modal, dan sesuai dengan pilihan teman-teman harus disiapkan dari sekarang. Ya. Nah, kalau mau mengambil sertifikasi tinggal hubungi bro. Ya. Bisa ke LSP Pasar Modal. Beliau ini adalah ketua LSP Pasar Modal. Jadi nanti kalau teman-teman nanya saya tinggal kasih nomornya beliau aja nih. Boleh. Terima kasih Bro Hamdi. Thank you bro. Thank you bro. banget nih. Kapan-kapan kita terusin ya. Terima kasih teman-teman semua. Demikian teman-teman. Sampai jumpa di episode yang akan datang.